Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Anas. Oke, mohon maaf nih, Bu, ganggu aktivitasnya. Mohon izin, ini ada tugas dari calon guru penggerak, Bu, tentang modul 3.1 mengenai kebijakan. Saya di sini ingin berguru selaku ibu kepala sekolah di sini. Nah, hari ini nih saya jadi murid nih, Bu. Saya ingin jadi Jadi murid yang seperti baik. jadi murid yang baik. Bagaimana kiranya nanti dalam pengambilan kebijakan itu bisa efektif. Ini nih Bu, kira-kira pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah, itu apakah ada hal-hal yang baik yang perlu ditingkatkan atau justru ada yang masih belum belum bisa berubah nih Bu, selama berada di SMP 5? Ya sampai 5. Oke, boleh atau di SMP 7 juga enggak apa-apa. Sebetulnya pengalaman saya sebagai kepala sekolah itu sudah di 3 tempat ya definitifnya. Baik di SMP yang sekarang 2 Arjasa berasal dari 3 Arjasa itu di sana hanya 1 tahun. Di SMP 2 Arjasa yang berubah menjadi SMP 1 Arjasa itu selama 13 tahun yang paling lama di sana. Di SMP 7 baru 1 tahun beberapa bulan ini. Nah kalau di SMP 5 baru beberapa hari. Kalau saya lihat pengambilan kebijakan memang tidak bisa diurai ya. Oke. Satu contoh ada peristiwa beberapa waktu yang lalu berdasarkan laporan dari wali murid yang saya terima, mau tidak mau saya harus mengambil langkah yang keras mungkin bagi teman-teman guru yang tidak terbiasa selama ini pasti kaget dengan apa yang saya ambil langkah. Mau tidak mau saya harus tegas agar tidak jadi berlarut-larut. Sebetulnya di beberapa tempat yang saya alami pasti akan terjadi juga seperti itu. Cuman saat selama menjadi kepala sekolah baru di sini mendapatkan laporan seperti itu. Ya karena mungkin selama beberapa tahun di sini yang menjadi kepala sekolahnya teman atau bagaimana sehingga merasa sungkan dalam mengambil keputusan. Saya di sini berusaha, mudah-mudahan berhasil. Dari beberapa 2 hari yang saya terima ini saya lihat juga ada perubahan, teman-teman sudah yang biasanya terlambat, mereka yang berusaha yang terlambat sudah berusaha izin karena ada kendala, dan juga anak-anak saya tadi hanya ada 1 kelas saya temukan jamnya P5 tadi tidak didampingi gurunya. Saya cari gurunya di mana saya belum, ini tadi sudah saya pesan, coba dicari gurunya ada di mana. Kebetulan saya sempat keliling tadi. Di tempat yang lama pun begitu, saya perlu mengambil langkah. Ada yang awal-awalnya berubah, dari yang semula tidak baik menjadi lebih baik itu pasti sudah banyak yang melakukan hal seperti itu. Tapi ada satu yang saya merasa gagal karena awal berubah, nanti beberapa lama saya sudah kendor lagi seperti itu ada. Mudah-mudahan di sini tidak akan terjadi Oke, seperti itu. Tetap amin amin. semangat teman-teman di sini, insya Allah. Dari beberapa contoh yang saya terima, baiknya saya bawa ke SMP 7 di sini. Tapi dari apa-apa yang kurang menurut saya kurang baik, tidak saya ceritakan kemana-mana. Ibaratkan saya itu orang tua, jadi saya leklah apa yang ada di sini. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Bu. Dari sebuah kebijakan itu Bu, kira-kira adakah yang kebijakan itu dilema Bu? Pernah nggak Bu mengalami mengambil kebijakan itu yang dilema? Sama-sama benar gitu Bu? Sepertinya saya tidak pernah mengalami hal seperti itu, Oh, yang satu sisi berat enggak, itu enggak. ngoten nggih. Jadi alhamdulillah di 4 tempat itu saya dengan di sini tidak terlalu dilematis ya. Jadi apa yang saya lakukan itu semua mengarah ke hal yang kebaikan. Jadi tidak ada yang berat bagi saya dalam mengambil keputusan. Satu sisi misalkan kalau dilakukan ini akan begini Oh, begitu. nggih Saya nggih. belum pernah Oh, mengalami nggih. hal yang seperti itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang selalu bersama saya itu akan selalu melaksanakan kinerjanya itu dengan baik selalu Nggih, nggih. dan tidak ada kendala. Namanya manusia ya, kendala yang sering saya hadapi memang dalam hal hanya izin sakit, itu saja. Keterlambatannya ya karena sesuatu hal yang semula menjadi karakter, memang karakternya seperti itu, mudah-mudahan ada perubahan. Nggih. Kira-kira kiatnya atau langkah-langkahnya pripun Bu untuk merubah teman-teman seperti itu? Saya biasanya berawal dengan itu, saya ngomong dari hati ke hati, ayolah, ya seperti yang pernah saya berikan pembinaan secara umum, kalau misalkan tidak ada perubahan barulah saya panggil secara diam-diam, tidak semata-mata diketahui teman-teman. Walaupun teman-teman sudah mesti itu, jadi biar tidak timbul rasa sakit hati, saya berupaya tidak ingin menyakiti hati seseorang, tapi saya berbicara secara dewasa. Karena saya selaku orang wanita yang mungkin juga pernah muntap seperti itu, saya kalau sudah sampai lebih dari sekian banyak orang itu lebih banyak, pasti saya akan langsung cas-cas ngomongnya. Ya mohon maaf kalau Nggih. memang karakternya orang Madura kan seperti itu ya, Nggih tapi nggih. di balik itu semua ya enggak sampai ke hati, selesai ya selesai, saya pantau ke
ada perubahan atau tidak. Kalau misalkan berubah, nanti di tengah jalan memang perlu lagi, jadi tidak langsung dilepas begitu saja. Untuk menyelesaikan masalah itu apakah langsung atau masih menunggu beberapa hari di jadwal begitu Bu? Kira-kira dalam Saya selalu untuk kebijakan kalau misalkan itu kebiasaan teman-teman dalam hal kinerja misalkan, saya lihat perubahannya. Jadi saya tidak langsung serta-merta mengambil langkah seperti itu, ada perubahan baru saya diamkan. Kalau misalkan tetap tidak ada perubahan, saya tunggu 1 kali, 2 kali, barulah saya panggil. Artinya dalam hal administrasi dengan terpaksa saya menuliskan di buku pembinaan seperti itu. Jadi tidak langsung, sehingga saya menghindari teman-teman itu, apalagi yang ASN ya, kalau ada sampai tertulis kasarnya ada SP, menghindari seperti itu. Mungkin kelemahan saya di sana. Tapi kalau memang sudah terlalu sering, barulah saya panggil, dengan terpaksa saya buatkan seperti itu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Saya selalu mengambil keputusan itu tidak lepas dari teman-teman yang senior. Saya tidak bicara bagaimana menyelesaikan ini, selalu tidak lepas seperti itu. Saya musyawarah dengan teman-teman yang sharing gitu nggih Bu? Iya. Kalau dari semua apa yang sudah disampaikan kebijakan-kebijakan itu tadi Bu, kira-kira pengalaman yang paling berat itu kasus apa kira-kira Bu? Kasus rumah tangga. Kalau Yang saya di sekolah. 2 tempat ada kasus rumah tangga, di satu sisi ingin mempertahankan dengan cara pendekatan, kemudian saya lihat memang perilakunya itu kok sepertinya bagus, saya tanya-tanya ke sekolah yang lama bagus, nah ternyata kebetulan kedua-duanya saya tidak berhasil mempertahankan, itu saya yang ada beban pikiran ke saya. Kalau yang satu memang sudah saya tahu persis sehingga saya di depannya tidak membeda-bedakan, tapi saya tidak lepas konsultasi dengan pimpinan saya di atas. Nah, yang satu ini yang merasa dari saya mengorek sesuatu kalau sudah kasus rumah tangga dari sekolah lamanya saya lihat, ternyata memang kembali ke patu kata orang Madura, sudah bukan berjodoh begitu. Jadi saya tidak berhasil itu mempertahankan. Jadi sudah mentok gitu ya Bu? Iya, kalau sudah kena kasus rumah tangga, mudah-mudahan tidak ada lagi, cukup 2 Oke, itu. amin. Terima kasih Bu. Ini nanti kalau ada misalkan ada masalah lagi yang perlu saya sampaikan ke Ibu, minta bimbingannya lagi, nanti akan saya sampaikan di lain waktu. Sementara selama Ibu berada di SMP 5, mohon izin itu yang akan saya masukkan di. Iya. Gitu. Oke, matur nuwun Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi. Hari ini saya CGP Angkatan 8, Muhammad Anas Rozaki dari Kabupaten Jember. Di sebelah saya adalah Bapak Saiful selaku pimpinan dari SMP Islam Jember. Pada pagi hari ini saya ingin menimba ilmu kepada Bapak Saiful kaitannya dengan kebijakan yang sudah beliau lakukan di lembaganya. Boleh ya saya tanya-tanya Pak Saiful? Monggo. Begini Pak Saiful, pengalaman panjenengan selama jadi kepala sekolah, kira-kira apakah ada kasus yang dilema kira-kira Pak? Terima kasih Pak Anas atas kehadirannya di lembaga kami dalam rangka tugas dari guru penggerak, bahwa dari pertanyaan tadi pada dasarnya di dalam sebuah lembaga pasti ada masalah, baik itu secara sosial maupun secara ekonomi maupun secara pendidikan. Di sekolah kami sebenarnya banyak masalah-masalah yang dilema, baik itu di tingkat siswa, di tingkat karyawan maupun di tingkat tenaga pendidik atau guru. Kami di sini apabila menghadapi masalah tetap mengacu kepada aturan guru dan karyawan yang ada di lembaga kami. Karena memang di lembaga swasta itu berbeda dengan lembaga-lembaga negeri, karena kami di bawah naungan yayasan. Apabila ada permasalahan, maka kami akan berdiskusi dengan struktur kami. Terus yang kedua, nanti kalau ada masalah tidak terselesaikan, maka kami akan ada majelis pegawai yang akan menyelesaikan masalah itu. Saya ambil contoh kasus bahwa di lembaga kami ada beberapa guru yang mengikuti P3K ya, atau ASN. Sedangkan guru-guru ini punya hak dan punya kewajiban. Jadi di sisi lain dengan guru P3K ini kan sudah berproses di lembaga kami. Di SMP 01 Islam Jember, dia mulai melamar, masuk.
sedangkan dia sudah eksistensinya dan juga kepemilikannya dan rasa istilahnya dia itu sudah nyambung lah dengan lembaga kami. Setelah ada pengumuman P3K, maka dia punya niat, punya hasrat ingin menimba atau ingin pengalaman-pengalaman baru di lembaga kami, di lembaga lain. Jadi akhirnya kami pada kasus ini dilema untuk mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, dia sudah loyal di lembaga kami, dia sudah belajar di lembaga kami, dia berjuang di lembaga kami, dan sudah cocok dengan peserta didik kami, dan cocok dengan karyawan kami, dan juga cocok dengan guru-guru kami. Jadi inilah yang kami dilema. Jadi akhirnya kami lakukan musyawarah ya dengan struktur yang ada kami, dan juga disampaikan kepada pengurus yayasan ini pengambilan keputusannya bagaimana. Endingnya kami izinkan karena memang di aturan itu tidak ada. Di aturan guru dan karyawan tidak ada, tetapi di situ memang apapun yang terjadi, maka kami masih eman untuk harus tetap di lembaga kami. Tetapi di sisi lain, guru yang mau ikut P3K ini sudah tekad bulat untuk mengikuti. Jadi akhirnya sekolah mengambil keputusan, kami sebagai pimpinan, untuk mengizinkan ikut seleksi P3K atau ASN. ASN yang kan P3K itu masih melalui proses tes ya Pak? Ya. Nah, selama proses tes, apakah ada yang sudah lolos untuk seleksinya P3K itu? Dari beberapa, ada 15 guru, ada 2 yang lolos di tahun 2021 ya, 2021-22. Yang satu guru bahasa Indonesia, sekarang dinasnya di SMP 1 Ramli. Terus yang kedua guru matematika yang dinasnya di SMP 2 Silong. Untuk mengatasi itu kan dari jumlah guru yang sudah keluar, terus mengatasi yang di dalam bagaimana Pak kekurangannya? Kalau kaitannya dengan kekurangan itu, kami awal sudah berkomitmen kepada guru yang ikut secepatnya baik dari guru yang ikut maupun dari sekolah untuk berusaha mencari penggantinya, membuka lamaran kembali untuk menggantikan guru bahasa Indonesia dan guru matematika. Baik. Kemudian apakah ada faktor-faktor lain Pak sehingga Pak Saiful itu selaku pimpinan di sini mengizinkan anggotanya atau guru-guru lain itu untuk mengikuti tes itu, sedangkan di sekolah sendiri kan membutuhkan? Apakah ada faktor lain Pak yang menyebabkan panjenengan itu mengizinkan atau yayasan mengizinkan? Kalau kaitannya dengan mengizinkan atau tidak, bahwa setiap tahunnya itu aturan berbeda-beda. Bahwa aturan pada saat ini yang saya paham dan saya mengerti, guru tetap yayasan atau guru tidak tetap yayasan, itu kalau mengikuti kegiatan rekrutmen baik ASN maupun P3 harus seizin. Harus seizin yayasan. Langkahnya apakah untuk penerapan yang seperti itu harus model ke yayasan, kemudian harus forum dan seterusnya? Apakah itu sudah efektif Pak untuk kira-kira untuk ke depan? Melalui formalitas saja yang seperti itu, sebenarnya harus ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan oleh lembaga, yang harus digagas oleh seorang kepala sekolah, bagaimana nanti seorang guru yang sudah pendidik yang sudah proses itu bisa tetap loyalitasnya ke lembaga kami. Jadi nanti akan ada social proof atau pendekatan dan lain sebagainya, bagaimana nanti dari tenaga yang ada itu tetap eksis di lembaga SMP 01 Islam Jember. Siap. Yang terakhir nih Pak Saiful, kira-kira dalam pengambilan kebijakan itu, apakah ada orang lain yang membantu jenengan dalam hal pengambilan kebijakan, ataukah itu dari pribadi sendiri, ataukah harus terlibat dengan teman-teman yang lain? Terima kasih. Jadi kalau kaitannya dengan kebijakan, kami kan ada struktur. Di situ ada wakil kepala sekolah, ada kurikulum, dan juga ada humas dan ketenagaan. Jadi kami berembuk dan kami musyawarah untuk mengambil sebuah kebijakan. Karena di aturan kami, di aturan guru dan karyawan itu, kalau di sebuah lembaga atau di sebuah ada permasalahan, kami ada yang dinamakan dengan majelis. Jadi majelis pegawai. Maka nanti dari struktur yang ada diwakili yayasan bermusyawarah keputusan apa yang perlu diambil. Ya, keputusan apa yang perlu diambil, ya saya contoh kasus. Jadi contoh kasus yang pertama tadi, jadi kami musyawarah diizinkan atau tidak. Maka dari keputusan itu ada masukan-masukan,
maka keputusan boleh atau tidak. Jadi akhirnya kalau itu kan boleh. Nah untuk ke depan karena langsung kehilangan apa namanya ya tenaga, maka ada apa namanya langkah-langkah baru bagaimana nanti istilahnya lembaga ini bukan dirugikan sebenarnya karena lembaga masih butuh. Jadi maka butuh apa namanya dengan lembaga itu butuh kami harus ada proses sepengetahuan wakil kepala sekolah, sepengetahuan kurikulum, sepengetahuan humas dan ketenagaan, dan itu nanti dimusyawarahkan di tingkat yayasan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Sama-sama. Mudah-mudahan SMP Islam makin maju. Alhamdulillah, amin. Terima kasih doanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan apa atau kebijakan apa yang sudah Pak Mis lakukan di SMP 1 Pakusari, khususnya kasus-kasus yang ada dilema etika? Terima kasih Mas Anas. Sebelum mengambil kebijakan, saya mungkin ingin menceritakan dulu pada akhir-akhir ini. Jadi memang dilema itu sangat banyak. Di antaranya ada orang di lingkungan kerja itu yang ngotot mempertahankan kebenarannya, walaupun itu salah. Yang kedua, ada yang tujuannya benar, tapi caranya salah mengambil keputusan. Jadi, tujuannya benar, tapi cara mengambil keputusannya salah. Itu semua didasari menurut saya dari SDM. SDM-nya dan kedalaman ilmu dalam hal pertama ilmu agama. Jadi kalau kita berpatokan kepada ilmu agama, maka segalanya beres. Yang kedua, teladan. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita itu sudah mencontohkan kepada bawahan kita ya, bahwa hal-hal yang benar itu ya benar, tetapi dalam sehari-hari kita terapkan. Tapi kalau itu memang salah, ya katakan itu salah. Ya. Ketika ketemu dengan dilema seperti itu, maka kuncinya adalah musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu pun harus disarankan kepada satu, ilmu agama, kemudian peraturan. Nah, peraturan ini di samping peraturan yang tertera ya, itu juga ada norma-norma, peraturan norma-norma sosial. Kearifan lokal itu harus diambil. Karena satu tempat dengan tempat yang lain pasti beda. Begitu Mas Anas. Ya, contoh kita menghadapi anak yang kebiasaannya itu selalu merokok. Di suatu daerah itu dibenarkan merokok itu. Di suatu daerah itu dibenarkan. Bahkan ketika anak itu ketemu merokok, dipanggil orang tuanya juga membenarkan. Nah, tapi itu kan hal yang salah. Ya, nah, ketika kita bertemu dengan yang benar, maka saya dalam hasil musyawarah itu pertama ya, mengambil keputusan suara terbanyak. Itu yang paling penting. Tapi didasari kepada skala prioritas, Mas Anas. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, bahwa anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, maka fasilitas itu kan harus disediakan di sekolah. Ya tempat sholat, ya perpustakaan yang buku-bukunya banyak mengandung buku agama kan gitu. Nah, tetapi ketika kita sudah diharapkan kepada mau membangun musola, memperbanyak buku ya, nah itu kan sama-sama benarnya Mas. Maksudnya musolanya dulu diluaskan, bukunya dibenarkan, kan gitu. Ini kan sama-sama benar. Musola untuk sarana ibadah, buku agama yang di perpustakaan itu untuk menunjang keilmuan, kan sama-sama benar. Nah, mana yang harus didahulukan kan begitu? Itu disesuaikan dengan skala prioritas. Kalau memang musolanya terlalu kecil, tidak bisa menampung katakanlah 1/25%-nya, ya bagaimana kita harus mendahulukan musola dulu. Tidak harus membangun baru. Tidak harus bangun baru. Misal ya ada kelas atau perpustakaan yang disetting menjadi tempat sholat ketika sholat duhur. Nah, yang sebagian itu sholat di musola, sebagian putri, dan sebagian yang laki-laki di tempat itu. Nah, sehingga itu bisa berjalan dengan cepat, tidak lambat. Kalau menunggu bangun musola, otomatis lama karena memang terbantu dengan anggaran. Nah,
Gitu, itu. Tapi kalau musolanya sudah luas, Mas, sudah mencakup, tinggal bagaimana menambah ilmu anak-anak dalam hal keagamaan. Misalnya memperbanyak buku-buku agama di perpustakaan atau membuat tempat pojok-pojok baca Baca baca. yang banyak buku agamanya. Jadi Hmm. literasinya itu ke buku agama. Gitu. Kemudian selama ini bagaimana Pak Mis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan kayak itu tadi. Ya itu tadi, kembali ke tadi, Mas. Jadi harus dimusyawarahkan dulu, ya. Tapi kita harus punya prinsip. Jadi sebagai pimpinan itu punya prinsip satu, ya. Memang keputusan itu satu betul-betul sesuai dengan peraturan. Karena banyak sekarang ya, hal-hal yang kurang benar dibenarkan. Ya, banyak sekarang, Mas. Kurang benar dibenarkan dengan dalih bermacam-macam sekarang ini, ya, bermacam-macam. Ya. Sehingga kita kalau mempunyai prinsip bahwa yang benar itu benar menurut aturan, yang ingin saya tekankan, Mas, aturan itu harus berdasarkan ke agama dulu, baru aturan dari pemerintah. Karena jelas itu, Mas. Dalam ajaran agama kita, ya, atau ilah, atau Rasul, ulil amri minkum. Jadi taat dulu kepada Allah dalam ini Al-Quran, kemudian pada Rasul dalam ini hadis, dan hadis itu kan bermacam-macam ya. Nah, kemudian pemerintah, ya, ulil amri minkum, pemerintah, ya, aturan pemerintah yang paling tinggi tentu kan Undang-Undang Dasar 45. Terus turun ke bawah, minimal sekarang aturan sekolah. Ya. Itu aturan sekolah itu termasuk aturan pemerintah. Gitu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan Pak Mis selama ini untuk kasus-kasus seperti itu? Ya mengidentifikasi dulu, Mas. Identifikasi. Ya, jadi langkah pertama mengidentifikasi kasus itu, kemudian setelah diidentifikasi kita coba dulu dengan pendekatan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Pendekatan itu kasusnya kasus apa nih? Misalnya kasus kenakalan anak, misalnya itu kan harus tahu betul sumbernya, ya kenapa anak itu menjadi nakal, gitu. Atau sebaliknya anak yang pinter ya, yang biasa-biasa tapi ternyata dia pinter. Kenapa kok bisa pinter? Nah ini perlu identifikasi, perlu pendekatan dengan anaknya, perlu pendekatan dengan orang tuanya. Nah, sehingga kita punya sumber yang valid, baru kita mengambil keputusan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Mis anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus yang dilema itu tadi, Pak? Ya, yang paling efektif itu pertama, bagaimana keadaan di sekolah, semua stakeholder, semua guru, pegawai itu memberikan contoh dulu, Mas. Contoh yang baik. Kemudian yang kedua itu berkomunikasi, Mas, dengan orang tua. Ya, tentu tidak hanya orang tua kalau saya, tetapi saudara-saudaranya itu kita dekati juga, bahkan komite juga didekati. Sehingga untuk mengambil keputusan itu ya paling tidak mendekati kepada ya kebenaran lah, tidak salah, tidak meleset begitu. Dari semua kegiatan yang sudah dilakukan Pak Mis, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya, pertama jelas namanya keputusan itu, Mas, pasti ya ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kan tantangannya tentu yang kontra. Nah, sekarang bagaimana meyakinkan bahwa keputusan itu benar ya kepada yang kontra, tentu dengan tindakan ya, tindakan dan pembuktian. Nah, kalau kita misalnya mengambil keputusan kayak seperti tadi, oke, bangun menjadikan satu kelas, menjadikan tempat ibadah dulu. Nah, itu kan perlu dibersihkan dulu, disucikan dulu. Nah, ketika sudah berjalan, anak-anak yang sholat itu sudah berapa persen? Perubahannya apa? Nah, itu saja. Jadi perlu dengan tingkah laku. Tidak hanya dengan omongan saja, Mas. Ya, gitu. Kemudian ketika ada sebuah dilema seperti itu atau kasus seperti itu, Pak, apakah itu dalam pengambilan keputusan apakah langsung atau masih terjadwal atau nunggu sekian hari untuk dalam hal pengambilan? Kalau di saya, Mas, di SMP 1 Bakusari itu dibuat tim, Mas. Namanya tim studi kasus. Jadi ketika ada suatu permasalahan, apakah itu nanti keputusan benar atau salah, itu ditampung dulu, ada di tim. Ya, di tim. Kemudian tim itu membahas, nah, baru kita kumpulkan semuanya. Jadi perlu waktu, Mas. Tidak bisa suatu kasus langsung diputuskan.
kecuali itu sudah jelas kebenarannya atau jelas kesalahannya, berani mengambil keputusan. Itu sebagai pimpinan kan harus punya keputusan yang tegas, Mas. Gitu. Tetapi sebaiknya ya ditampung dulu di tim itu, kemudian kita bicarakan lagi kembali, lagi-lagi musyawarah itu cara yang paling efektif. Jadi terjadwal ya? Terjadwal, ya. Siap. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Mis dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada yang membantu jenengan dalam hal pengambilan Oh keputusan. ya, di tim tadi, Mas. Tim itu ya? Ya, dari tim tadi ya, tim studi kasus ya kalau di sini saya itu, nanti kalau ada aduan dari orang tua, nanti ditampung oleh salah satu tim. Timnya itu saya terdiri dari 5 orang, Mas. Nah, nanti yang berhubungan dengan masalah-masalah tentu ke BK ya. Kalau dengan yang bidang studi ke guru bidang studi. Jadi ada. Kemudian tentang ekstrakurikuler ya kekiswaan dimasukkan di sana. Nah, sehingga mengambil keputusannya itu lebih enak. Tentu dengan komunikasi orang tua ya. Berkomunikasi dengan orang tua plus komite, Mas. Ya, komite itu perlu diefektifkan. Makanya saya juga menyarankan ya komite itu betul-betul orang yang komitmen betul dengan pendidikan di sekolah manapun gitu. Jadi dan harus diketahui bahwa komite itu betul-betul wakil dari wali murid, tidak hanya sekedar ada komite ya, tapi cari komite yang betul-betul peduli dengan pendidikan dan juga orang tua murid sehingga beliaunya itu lebih peduli biasanya. Kalau tidak ada muridnya di sini ya kurang efektif, Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir ini Pak Mis. Ya, monggo, Mas. Dari semua apa yang sudah disampaikan panjenengan dari awal sampai akhir, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa panjenengan tularkan kepada saya misalkan, atau dari titik poin apa sih yang bisa paling Pak Mis itu ada lah yang bisa untuk diterapkan kepada kami? Yang pertama kalau ada masalah itu harus kembali ke katanya orang Madura dulu, Mas. Dikiki dulu ya. Kiki itu maksudnya dipikirkan dulu ya kan, solusinya jangan tergesa-gesa, kemudian dimusyawarahkan dengan orang yang punya kompetensi di sana ya kan. Nah, kemudian setelah itu kita temukan baru kita sampaikan ke musyawarah. Ke rapat-rapat di forum di ruang rapat guru lah ya atau ya rapat keluarga besar. Jadi intinya itu. Jadi kiki itu kalau ada masalah dipikirkan dulu dengan halus ya, dilatih kesabarannya ya, jangan melalui emosional yang tinggi ya. Mas Anas tahu kan saya ya kalau dulu saya tapi alhamdulillah setelah jadi pemimpin, jadi kepala sekolah, saya teringat betul pesannya orang tua itu, Cong, kalau ada masalah kiki kada. Kiki kada. Itu kearifan lokal yang perlu kita teladani betul ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mis ilmunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang panjenengan sampaikan kami ini bisa menjadi lebih baik untuk kami. Amin. Dan juga membawa kebaikan untuk panjenengan dan keluarga besar SMP 1 Pakusaran. Amin. Termasuk juga di SMP-nya Mas Anas. Terima kasih Pak Mis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mas. Alhamdulillah.